Pak. Jadi di sini Profesor Rotono Saksono ini kepala atau ketua penelitian ISR C atau SRN gitu ya dari Hamka Muhammadiyah. Jadi apa? Organisasi Islam Muhammadiyah. Jadi kan punya universitas juga Muhammadiyah ya. Nah, kemudian badan penelitiannya itu ketuanya Pak Tono Saksono. Jadi beliau ini mengajukan penelitian tentang prematurnya subuh gitu yang sekarang itu. Jadi kata beliau, subuh yang sekarang itu harusnya dikurangi ditambah 20 menit dari yang sekarang. Artinya yang sekarang itu lebih cepat. Kemudian Isya juga katanya lebih cepat 20 menit dari yang sekarang. Jadi harusnya dikurangi. Jadi dengan maghrib lebih dekat begitu. Nah, beliau ini bicara seperti itu tidak berdasarkan asumsi kosong gitu ya. Jadi ada datanya. Hanya tinggal lihat datanya saja bagaimana. Memang ini kalau masalah ini memang masih dalam tahap apa ya? Diskusi gitu ya. Diskusi. Beliau beralasan karena di Indonesia mengambil pola hukumnya seperti di Timur Tengah atau di Arab Saudi. Nah, kata beliau berbeda antara Arab Saudi dengan Indonesia. Kalau Indonesia tepat di garis khatulistiwa. Kalau Arab Saudi lintang tinggi di atas gitu ya. Makanya kalau saya dengar juga kalau misalkan di Arab Saudi itu Isya itu lebih malam gitu ya. Lebih malam antara jam 8 jam 9 Isya gitu. Qomat pun 30 menit dari adzan gitu. Begitu. Jadi ini data yang beliau. Jadi kita di sini ada berapa menit ya? Ada sekitar 2-3 video. Silakan nanti dicerna saja ya. Nanti kita diskusi setelah videonya. Iya, 45 menit dong. Kedengaran suaranya ya? Putus-putus, Pak. Tidak, Pak, tidak terdengar. Nggak kedengaran suaranya? Tidak. Tidak, Pak. Oh, tidak ya? Tidak ada suaranya, Pak. Gimana caranya ya? Tidak ada, nggak kedengaran suaranya ya? Nggak ada, Pak. Kalau share video begini ya. Oke, nanti saya dicuplik-cuplik saja deh ya. Saya yang nerangkan gitu ya. Cuplik-cuplik saja juga. Nah, ini kalau dilihat kata beliau itu, jadi kalau ini kan malam nih. Ya. Jadi kalau misalkan maghrib ya, jadi masuk maghrib gitu ya, ada cahaya seperti ini gitu ya. Jadi perpindahan antara dari terang gitu sebelum maghrib, kemudian masuk maghrib, mulai gelap, 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 gelap sekali gitu ya. Cahaya di matahari itu di langit itu. Jadi dilihat dari keterangan cahaya ke sinar cahaya di langit itu kelihatannya seperti apa. Nah, ini ada beberapa negara gitu mendasarkan fajar itu deep itu lupa lagi ya artinya. Lupa lagi itunya jadi itu dilihat dari ada yang menyatakan 17,5 derajat gitu ya. Kalau Isya 15 gitu ya. Seperti ini. Nah, ini beberapa standar yang diterapkan di beberapa negara. Nah, sementara Indonesia itu menerapkannya 20 derajat gitu ya. 20 derajat dan 18 derajat. Gitu. Artinya kalau 20 derajat 18 derajat itu nanti masuknya kalau Isya itu nanti terlalu malam gitu ya. Terlalu malam gitu. Kalau ini masuknya ini tuh apa ya? Maghrib atau subuh ya. Tapi nanti kita lihat, saya juga ada beberapa hal yang belum dimengerti sebetulnya, cuma dilihat dari hitungannya secara statistika gitu. Nah, ini cara perhitungannya memang saya juga belum banyak mengetahui ya
cara perhitungannya seperti apa gitu ya. Nanti jadi ini ada matahari, posisi matahari terhadap bumi gitu ya. Nah, bagaimana cara melihat kecemerlangan langit itu dengan kamera DSLR, kemudian ada alat yang namanya apa? Sky quality meter ya. Sky quality meter, jadi alat pengukuran keterangan atau kecemerlangan kualitas cahaya di langit gitu ya. Bisa pakai drone, bisa pakai ini. Nah, tentu saja cara pengambilan datanya harus di daerah yang tinggi, kemudian bebas dari polusi udara, polusi cahaya gitu ya. Nah, di sini beliau itu menyatakan kalau kita mengambil data fajar subuh, kalau di sini fajar ya. Jadi yang ditetapkan oleh Indonesia itu diambil datanya tuh yang di sini. Nah, di sini padahal di sini itu masih malam gitu. Bagusnya ngambil data di sini gitu. Di tanah panah ini gitu. Menurut beliau itu. Gitu ya. Jadi ISA juga ketika masuk, contoh misalkan ini udah malam nih, tak masuk malam, ini udah boleh ISA, sementara kita terlampau panjang, jadi ngambilnya di sini kata beliau begitu ya. Contoh ini kalau Mei 24 Mei 2017 gitu ya. Jadi kita sudah sholat subuh di sini, sementara ini masih malam terus ini. Jadi beliau ngambil data itu di sini gitu. Jadi memang pas deket-deket ke terang gitu ya. Yang tidak boleh sholat itu kalau subuh itu kalau sudah terbit matahari ya. Nah, jadi kalau sudah terbit matahari itu tidak boleh gitu. Jadi sholat subuh itu yang namanya sholat subuh itu sholat sholat cahayanya itu sholat cahaya fajar gitu ya. Jadi kalau sudah terlihat cahaya fajar nah itu waktu sholat subuh itu. Tapi matahari belum muncul. Kalau udah matahari muncul, nah itu tidak boleh. Nah, baik. Nah ini contohnya sky quality meter, titik ekstrim, titik kehadiran fajar gitu ya. Ini jadi titik kehadiran fajar itu nanti kira-kira di mana beliau tetapkan itu. Jadi semakin ke sini semakin terang gitu ya. Semakin terang. Kemudian ini penelitian profesor loh ya. Ini setingkat penelitian profesor loh ya. Beliau ini profesor di Universitas Muhammadiyah. Baik. Nah, ini kan beliau dapatkan data nih. Data kecemerlangan cahaya gitu ya. Ini derajatnya kalau tidak salah gitu ya. Ini waktu jamnya. Kemudian nanti perubahannya nanti ditentukan kira-kira subuh itu sebaiknya di mana. Kemudian grafik yang melengkung ini beliau dekati dengan polinomial derajat 4 gitu ya. Jadi kalau menggunakan metode numerik bisa didekati seperti ini gitu ya. Jadi mudah kalau datanya ada, mudah data kurva grafik ini bisa didekati oleh satu persamaan matematik gitu ya. Mau itu regresi, mau itu polinomial bisa gitu ya. Bisa dibangun gitu maksudnya. Asal datanya. Nah, saya belum paham itu bagaimana cara pengambilan datanya ya, itu yang memang harus benar itu. Jadi beliau menetapkan sekitar jam 5 ya, jam 5.03 sekitar ya jam 5 pas lah subuh itu kalau untuk ini kapan ya diambil contohnya ya. Ini root mean square errornya sekitar 0,01 mili per apa ya, second apalah gitu. Ya, di sekitar jam 5 kata beliau itu. Gitu. Contoh kalau subuh itu sekarang jam 4, kalau menurut beliau berarti sekitar harusnya jam 5.20 mungkin gitu ya. Jam 5.20. Tapi kadang ada subuh juga jam 5-an, sekitar jam 5 ya.
Kalau begitu, kalau menurut beliau nanti bisa jam 5:30 subuh itu ya. Memang terlalu dekat soalnya. Terlalu dekat. Memang ini masih debatable gitu. Jadi Majelis Tarjih Muhammadiyah juga belum menetapkan ini gitu ya, masih yang sama dengan nasional gitu ya, sama yang dengan global gitu. Baik, nanti kita lihat bagaimana penerapan statistikanya. Kalau ini persamaan polinomial berderajat 4 itu metode numerik ya, kerjaannya metode numerik. Tapi kalau gambarnya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan. Kelihatan, Pak. Pak, maaf bila mau share suaranya, ketika share screen di pojok kiri itu ada, Pak, share sound-nya di checklist. Oh, share sound-nya, oke. Nah. Tar. Semester. Switch to phone audio. Tar ya. Perasaan nggak ada ya. Itu share sound. Mungkin yang ini di stop dulu, Pak, nanti dicoba diulangi gitu. Kalau tes phone. Ya, tidak apa-apa lah. Saya nggak lihat share sound-nya, nanti aja biar dijelaskan sama saya aja. Nah, jadi kemudian kita plot. Kalau ini karena ada jutaan pesawat, Ya, baik. Jadi beliau dapatkan datanya cukup banyak ya. Jadi lebih dari 30 sampai 600-an lebih gitu ya. Kemudian ini derajatnya gitu ya. Kemudian ini standar deviasinya memang agak berbeda. Maksud standar deviasi beliau itu di sini fungsi yang menyatakan level ke keabu-abuan langit gitu ya. Jadi ngambilnya ini gitu ya. Nah, ini saya juga agak bingung juga misalkan ngambil standar deviasinya di sini gitu ya. Tidak di sumbu X-nya. Gitu. Karena mungkin misalkan di 11,2 dia masih fluktuatif di sininya gitu ya. Dengan standar deviasi bisa sekitar hampir 20-an di sini gitu ya. Memang kalau ngambil standar deviasinya di sini gitu ya. Jadi ya cukup fluktuatif juga sebetulnya beliau di sini gitu ya. Standar deviasinya gede gitu ya. Nah, kalau misalkan itu perhitungannya beliau mengurangi sumbu X ini dengan standar deviasi, kayaknya salah juga gitu ya, menurut saya ya. Tapi tidak tahu beliau nanti perhitungannya di mana, cuma ini melihat implementasi statistiknya saja gitu ya. Jadi kalau misalkan ini tuh, kalau ini subuh misalkan gitu ya, jadi ini masih malam nih. Nah, malam pas jam apa ya, ini tuh titik X tuh ini deep-nya ya, sun depression angle-nya dalam derajat ya, dalam derajat gitu. Ini subuh ya, jadi malam pas terang cepat ke terang gitu ya. Jadi grafiknya seperti ini. Jadi pendekatannya ini menggunakan polinomial derajat 5.
Jadi kata beliau itu subuh itu di derajat 10,42. Sementara kita itu di derajat sekitar 20 atau 18 ya. Gitu. Nah, ini Madinah ya. Kalau tidak salah Madinah. Nah, ini dari perhitungan tadi gitu ya. Jadi official fajar itu menurut beliau jam 5.41 gitu. Nanti real fajarnya 6.18, kemudian muncul matahari sekitar jam 7-an. Begitu. Nah, ini yang beliau dapatkan belum ke statistiknya ya, cuma data-data ini aja. Jadi ini data pengamatannya sebanyak 354 hari. Ya, kalau untuk ISA 162 gitu ya. Ini beberapa negara yang lain. Ya, karena banyak Indonesia itu jadi terbentuk populasinya gitu ya. Nah, ini rataan dan standar deviasi untuk derajat di subuh hari. Jadi itu negatif 13,3 derajat dengan standar deviasi 2,3. Kalau ini di Yorkshire, kalau ISA itu minus 12,7 derajat. Standar deviasinya 1,9. Oke, kalau misalkan ini mu dan tau-nya memang tidak terlalu besar ya, tau di sini ya. Tau kalau ini memang tidak terlalu besar itu. Nah, ini subuh ya, distribusi probabilitas derajat subuh di Indonesia. Baik ini derajatnya dari mulai negatif 20 sampai dengan negatif 7. Ini jet score-nya jadi sudah dihitungkan dalam distribusi normal baku seperti ini gitu ya. Dan area normal distribusinya seperti ini. Secara teoritis ini realnya, jadi teoritisnya dapat berapa persen, realnya seberapa persen gitu ya. Nah, artinya dalam persen ya, dalam persentase. Jadi kalau misalkan derajatnya negatif 20 derajat itu kemungkinan dapat fajar itu 0,1% gitu ya, atau 0,001 atau 1/1000 gitu kejadiannya secara teoritis. Kenyataannya 0 gitu ya. Nah, gitu. Nah, menurut beliau itu di sekitar ini. Jadi nah sementara di Indonesia ngambilnya negatif 20, beliau itu mengajukan di sekitar 18 ya. Negatif 18 gitu. Negatif 18. Kalau datanya karena banyak jadi dia berdistribusi normal seperti ini. Datanya diambil dari beberapa titik yang ada di Indonesia seperti ini beliau tampilkan gitu ya. Baik, ini rentak sebaran datanya gitu ya. Derajat untuk subuh di Yorkshire gitu ya. Di sini mu-nya berapa, negatif 13, di sini bisa dilihat. Ini sebaran datanya berarti top-nya 1 ya. Di 13 berarti antara 14 sampai dengan 12. Gitu. Yang di luar itu outlier ya, pencilan. Itu di sini maksimumnya ada negatif, bukan maksimum mungkin ya. Maksimum negatif mungkin ya, negatif 15, kalau minimum negatifnya negatif 10,4. Nah, beliau menggunakan distribusi selisih rataan gitu ya. Ini ingin melihat apa yang terjadi di antara rata-rata yang terjadi di Indonesia dengan di Yorkshire, apakah berbeda atau tidak gitu ya.
Tadi didapatkan populasi di Indonesia itu mu-nya negatif 13,3 dengan simpangan bakunya 2,3, kemudian di Yorkshire itu mu-nya negatif 13, sigma-nya 1,0. Apakah ini berbeda atau tidak gitu ya? Makanya digunakan uji statistik selisih rataan gitu ya. Yang Indonesia XY di sini ya. Kemudian kalau yang Yorkshire XI. Oh ya, XY yang ini ya Yorkshire ya. Kalau XI yang Indonesia. Normal baku karena sampel populasi untuk toknya diketahui jadi pakai tok. Nah, ini kalau misalkan tidak diketahui populasinya untuk simpangan bakunya beliau menggunakan distribusi T ya. Jadi selisih rataan dengan distribusi T, makanya di sini pakai S. Itu sampelnya gitu ya. Itu sampel. Jadi tinggal dihitung saja, mudah. Nah, nanti kesimpulannya seperti apa gitu. Nah, tadi kata beliau sama itu ya. Antara Indonesia dengan Yorkshire itu sama ternyata. Nah, memang hasil penelitian beliau ini belum didiskusikan, jadi masih belum terbuka 8 atau misalkan lembaga lain. Kalau misalkan universitas sebetulnya terbuka ya untuk berdiskusi seperti itu, cuma 8 tidak membuka untuk diskusi gitu. Jadi hanya bantahan-bantahan lewat tulisan gitu, lewat tulisan. Jadi tidak diskusi lewat tatap muka seperti itu. Gitu. Nah, ini kata beliau dugaan-dugaan tanpa dasar yang dialamatkan ke beliau gitu ya. Banyak yang menuduh hasil hitungan SRN negatif 13 derajat akibat polusi cahaya dan udara gitu. Dan lain sebagainya lah gitu ya. Tapi kata beliau sendiri, jadi beberapa negara juga meminta beliau untuk mengukur kapan sebenarnya subuh itu seharusnya gitu ya. Baik. Nah, ini kalau kita lihat yang statistiknya yang ini ya. Nah, seperti ini tuh ternyata pembagian 66 derajat itu untuk ini kepentingan dalam dunia penerbangan, izin berburu dan memancing gitu ya. Regulasi untuk lampu mobil dan jalan kapan dinyalakan gitu. Begin morning, nautical, twilight. Nah, kalau ini gitu. Nautical itu untuk pelayaran. Ini astronomical twilight untuk sipil twilight, keperluan masyarakat. Nah, beliau dapatkan fajar derajat di Indonesia itu diambil data sebanyak 245 hari di tahun 2015 sampai 2020 gitu ya. Nah, menurut beliau itu mu-nya di negatif 13,24, sementara Indonesia ini ngambil negatif 20 derajat gitu. Nah, menurut beliau kalau negatif 20 derajat terlalu malam gitu, masih malam gitu, belum ke subuhnya kalau menurut beliau gitu ya. Gitu. Sementara kalau di Arab Saudi katanya ketika adzan itu ke qomat itu 30 menit. Nah, kita kan cepat. Jadi ketika adzan setelah selesai 2 rakaat langsung biasanya adzan ya. Nah, ini di Birmingham seperti ini. Kalau di Birmingham mu-nya negatif 12,98, toknya segini. Kemudian ingin dilihat juga ini sama apakah yang terjadi
itu di Indonesia dan di Birmingham sama atau tidak, kemudian dilakukan uji statistik selisih rataan seperti ini ya. Oke, nah ini langkah-langkah statistiknya tidak jauh beda seperti teori kemarin ya. Jadi pertama langkahnya deklarasikan nol dan alternatif hipotesis. Jadi hipotesis nolnya apa? Mu B sama dengan mu I. Jadi yang tadi yang di Birmingham sama di Indonesia itu sama gitu. Ya hipotesis tandingannya ini dua arah nih. Jadi berbeda aja gitu ya. Tidak lebih besar, tidak lebih kecil, pokoknya berbeda. Jadi tidak satu arah ya. Tandingannya itu dua arah gitu ya. Makanya level signifikansinya 0,5 itu dibagi dua di sini. Ya, di kiri kanan jadi 0,25. 0,025 ya, 0,025 ini daerah penolakan ya. Daerah H0 penolakan. Nah, kalau ini penerimaan. H0 diterima. Nah, ini dilihat di sini diambil level signifikansinya 0,5 berarti tingkat kepercayaannya 95% gitu ya. Apakah benar atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan H0 diterima, tingkat kepercayaannya itu 95% bisa dipercaya. Ini pakai normal baku ya, Z. Nah, langkah ketiga, tentukan tes statistik uji statistiknya menggunakan Z. Karena kata beliau ini diambil secara acak, datanya jelas jauh lebih besar dari 30 gitu ya. Dan toknya juga diketahui karena sampelnya besar sekali. Diambil datanya banyak sekali. Rumuskan aturan keputusannya. Pilih sampel secara random dan buat keputusan. Di sini mengambil sampel 256 dengan ukuran 40 pengamatan setiap sampel. Banyak sekali ya. Jadi satu sampel 40 pengamatan gitu ya. Jadi 40 pengamatan rata-ratakan gitu ya. Sekarang ada 256 rata-ratakan lagi. Hitungan Z menggunakan ini, selisih rataan tadi, simpangan bakunya diketahui. Sebetulnya iya ini apa ya, rataannya 2 kali sebetulnya. Jadi dari 40 pengamatan sampel, masing-masing setiap sampel rata-ratakan lagi dari 256. Sebetulnya ada rumus baru lagi situ. Kalau secara statistik berarti ini X barnya 2 kali. Baik XB, sampel min untuk Birmingham, ini untuk Indonesia. Nah, kemudian dihitung di sini hitungan 202, sampel dari 202, persentase H0 diterima itu 79%. Kemudian penolakannya itu dari sampel 54 ditolak 21% gitu ya. Jadi dari data yang 100% tadi, dari data yang 260-an tadi gitu ya, 256 tadi, jadi data sebanyak 202 itu bisa diterima, 79%-nya, 21%-nya itu ditolak. Nah, beliau gabungkan data antara Indonesia dengan Birmingham ya. Nah, karena sudah digabungkan, tidak menggunakan selisih lagi, hanya dilihat secara keseluruhan, menggunakan distribusi Z baku seperti ini gitu ya. Nah, Z skornya itu didapatkan kalau lebih dari 3 itu outlier, kalau kurang dari -3 outlier juga gitu ya. Jadi kalau misalkan datanya seperti ini tadi, grafiknya gitu ya, jadi dia di -3 dan 3 gitu. Di kiri kanan itu baik kurang lebih atau kurang itu outlier ya, tidak diterima, datanya dibuang saja. Nah, beliau tetapkan ternyata dapat mu-nya dari kedua gabungan data itu 13,08 dan toknya 1,37 ya. Nah, ini
ini ya, data ini statistik Z-nya. Jadi kalau misalkan dari data 13,08, 17, kemudian dikonversi ke baku, ini jadi 0, ini 2,87. 2,87 di kirinya juga 2,87 ya. Dibulatkan di 3 beliau itu ya, di tulisannya. Nah, dari hasil perhitungan untuk derajat yang 20, 19, dan 18 gitu ya, Z skornya itu ternyata lebih dari 3 kata beliau semuanya. Tuh, lebih dari 3 katanya. Ya, oke, lebih dari 3 seperti ini gitu ya. Artinya datanya itu ya ditolak sebetulnya kalau lihat rumus statistik seperti ini, jadi Z score yang lebih besar dari 3 atau kurang dari -3 itu ditolak. Ini termasuk yang ditolak derajat 20, 19, dan 18 itu. Nah, makanya beliau berani gitu ya mengajukan ini karena yang ditetapkan oleh Indonesia 20 derajat itu terlalu kemalaman kata beliau gitu. Nah, jadi beliau mengajukan tuh di sini di 17 paling cepat tuh di 17 derajat gitu ya. Di 17 derajat gitu. Z skornya 2,87 di sini. Nah, ini ya. Jadi data-data yang ini G-score-nya itu tertolak gitu ya. Yang ini itu gitu ya. Oke, ini deh. Nah, kesimpulannya, total penerimaan H0 202 sampel itu 79% bisa diterima. Kesimpulan, mu B sama dengan mu I, Sans Depression Engine rata kedua populasi ternyata sama. Jadi disimpulkan sama oleh beliau ya. Kita boleh menggabungkan keduanya untuk memperoleh rata gabungan seperti ini. Fakta saintifik ini menimbulkan pertanyaan mengapa ISNA harus menggunakan negatif 17,5 derajat, Egyptian General Authority of Survey menggunakan negatif 19,5. Jadi kalau di Mesir di sana menggunakan ya sekitar 20 ya, negatif 19,5. Liga Muslim negatif 18 derajat, Ummul Qura Makkah negatif 18,5, Malaysia negatif 18, dan Indonesia negatif 20 derajat. Jadi paling tinggi Indonesia gitu. Nah, ISNA itu apa ya? Saya kurang tahu ISNA. Nah, ISNA ini menggunakan negatif 17,5 gitu ya. Tadi yang sudah diterima tidak merah tadi gitu ya. Morning, oke, ini subuh ya. Kalau ini malam Isya. Nah, kita lihat jadi Isnatul Laid 20. Tapi jamnya nggak kelihatan. Baik, ini dilihat dari ini saja derajatnya. Jadi kalau misalkan tanggal 15 Juni 19 ya, morning toiletnya itu negatif 13 gitu ya. Kalau masuk Isya-nya itu evening maghrib ini negatif 12,6. Atau ya ini Isya ya, Isya. Jadi kalau maghrib itu masih masuk cahaya itu masih agak ada terang-terangnya gitu ya. Kalau masuk Isya itu udah
benar-benar gelap gitu. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan mengambil data subuh negatif 13 derajat gitu ya, di Birmingham itu waktunya sekitar 1 jam 20 menitan. Itu pada tanggal 1 Maret 20. Jadi masuk ke matahari terbit gitu ya. Masuk ke matahari terbit dari mulai fajar masuk ke matahari terbit itu sekitar 1 jam 20 menit. Gitu. Jadi kalau misalkan fajar itu di rata-rata matahari terbit itu kan sekitar jam 6-an ya. Berarti jam 5 ini di sekitar jam setengah 5 kurang, jam setengah 5 lebih ya. Dan subuh itu seharusnya. Jadi 1 Maret 20 itu. Oke, kalau di Madinah itu 48.59 gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan matahari terbit jam 6, 48 ya jam 5 ya. Ya jam 5, jadi beliau ngambilnya memang negatif 13 kan. Negatif 13, jadi harusnya sekitar jam 5-an lah kalau menurut beliau. Mungkin kita officially itu jam setengah 6, karena bedanya kan 20 menit kata beliau. Jam setengah 5 ya. Jam setengah 5, kalau menurut beliau sekitar jam 5-an. Begitu. Nah, beliau memang mengajukan ini mengajukan undangan kolaborasi internasional. Memang kalau lihat datanya beliau memang sudah kolaborasi dengan beberapa peneliti di Amerika, kemudian di Inggris juga gitu ya. Beberapa juga di Timur Tengah gitu ya. Nah, beliau beralasan jadi kita teknologinya sudah canggih gitu, jadi bisa melihat secara lebih akurat dibandingkan zaman dulu lah gitu, zaman dulu. Kemudian alasan keduanya kita menggunakan patokan yang Arab Saudi gitu. Kita menggunakan patokan sementara Arab Saudi posisinya itu di lintang tinggi gitu, di atas Khatulistiwa, sementara Indonesia tepat di Khatulistiwa, kata beliau begitu. Jadi lebih cepat gitu matahari bergeraknya itu. Sementara kalau kecemerlangan di Arab Saudi memang cemerlang, tapi karena di atas jadi agak beda dengan di Indonesia. Nah, itu datanya ya. Nah, itu. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan sebetulnya. Jadi itu salah satu contoh bagaimana peran statistika dalam dunia ilmu pengetahuan. Jadi salah satunya untuk menyimpulkan data atau mengolah data sehingga data itu lebih bermakna atau mempunyai informasi yang dibutuhkan begitu. Nah, salah satunya tadi penentuan kembali kapan sebenarnya waktu subuh dan isya. Kata beliau ya, kata beliau memang ada beberapa hal saya juga tidak langsung bisa menerima gitu. Ada banyak hal gitu ya. Satu, bagaimana cara pengambilan datanya. Tadi kenapa standar deviasinya terlalu tinggi diambil yang sumbu Y gitu ya. Sumbu Y memang itu kalau misalkan derajat tadi terlampau fluktuatif besar sekali gitu ya, fluktuatifnya itu yang pertama, tapi yang ujung-ujung memang kecil gitu ya, di negatif 13 derajat simpangan bakunya 1,2-an gitu ya. Gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi saudara bisa cari penelitian seperti itu gitu ya. Bisa mau pendidikan boleh, mau pendidikan mau umum juga silakan gitu ya. Silakan. Nah, itu penelitian profesor ya. Tingkat penelitian profesor di bidang astronomi untuk penentuan tadi. Kapan fajar dan kapan isya gitu. Dan itu sudah istilahnya global, sudah mendunia ya. Tadinya penelitian hanya lokal-lokal gitu ya. Udah ada uji coba nasional, kemudian ada permintaan dari
negara lain juga untuk dilihat kembali datanya seperti apa. Begitu. Jadi cukup bermanfaat juga begitu statistika tadi gitu. Nah, untuk perhitungannya memang tidak hanya statistika, bisa dengan perhitungan yang lain juga gitu ya. Kecerdasan buatan bisa juga seperti itu. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Nah, nanti kalau misalkan di bidang pendidikan, misalkan melihat treatment yang dilakukan oleh guru atau dosen kepada murid atau mahasiswanya, sama juga, tidak jauh beda gitu ya. Tadi kalau misalkan ingin melihat perbedaan selisih antara kelas treatment dengan kelas kontrol, misalkan pakai selisih, uji selisih rataan, bisa juga apakah sama atau tidak gitu ya. Nanti jatuhnya apakah di kiri atau di kanan gitu ya. Gitu. Nanti kalau di kanan berarti lebih besar yang mana yang dikuranginya. Nah, yang dikuranginya bagian yang mana gitu ya. Nah, ternyata yang paling besar itu kelas treatment misalkan. Nah, berarti menunjukkan kelas treatment jauh lebih bagus dari kelas kontrol gitu. Atau bisa tadi hanya satu saja, satu gitu ya, dilihatnya baru dibandingkan gitu. Bisa seperti itu. Begitu. Ya. Nah, tadi paling dilihat datanya gitu, apakah berdistribusi normal, kalau tidak grafiknya sama menggunakan distribusi T gitu ya, apakah simpangan bakunya diketahui atau tidak gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan simpangan baku diketahui secara populasi itu apa ya namanya? Uji latih kalau misalkan di kecerdasan buatan. Jadi sampel yang kecil itu adalah uji statistiknya, apa data ujinya gitu ya. Apakah masih data uji mengikuti data populasi atau tidak gitu. Mengikuti data uji latih yang kebanyakan itu atau tidak. Begitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi silakan saudara cari datanya ya, bisa di paper, bisa di skrip, apa di tesis, disertasi, silakan. Ya, biasanya yang mahasiswa pasca sarjana itu kan konferensi ya, konferensi di konferensi-konferensi internasional atau masukkan ke jurnal, termasuk salah satunya dimasukkan ke jurnal-jurnal yang ada di UPI atau misalkan data-data penelitian yang punya dosennya sendiri, dosen pembimbingnya biasanya yang punya mahasiswanya juga gitu. Tinggal dilihat saja begitu. Tapi datanya sudah dapat ya, papernya. Halo? Ya Pak, sudah. Ada yang belum? Ada yang belum Sudah, Pak. dapat bahannya? Ada, Ada Pak. ya? Sudah. Ya, kalau sudah ya tinggal diolah saja. Ya baik, ada pertanyaan? Tidak? Ya, Pak, izin bertanya, Pak. Gimana? Ya, misalkan datanya sudah ada, terus kita cek juga kah, Pak, jatuh di, misal distribusi normal, terus dicari setnya juga, terus jatuh di mana gitu, Pak? Pak? Ya, jadi kalau misalkan tadi ya, kita ambil dari skripsi gitu ya. Jadi kita menampilkan bagaimana penelitian itu mengolah data tersebut gitu ya. Jadi kita memahami, oh alurnya begini, mereka menghitungnya gitu ya. Nah itu yang ditampilkan, yang disampaikan di kelas gitu ya. Nah, seperti ini loh penelitian ini, cara mengolah datanya. Uji statistiknya pakai ini, kenapa alasannya gini gitu. Contoh kayak tadi gitu ya, saya kan tidak menghitung astronominya, tadi menghitung pengukuran astronomi, hanya menyampaikan perhitungan secara statistiknya supaya begini gitu ya. Datanya tadi seperti ini, pengambilannya seperti ini gitu ya, nanti hasilnya seperti ini gitu. Oke, baik, Pak. Gitu Jadi saja misalnya gitu. ada di sana misal disajikan pakai ANOVA, mungkin kita tahu kenapa pakai ANOVA begitu ya, Pak ya? Nah ya, ANOVA analisis variansi atau kovariansi gitu ya. Contoh kalau misalkan saya punya data yang dari 8 gitu ya. Kebetulan saya belum cari-cari yang di 8, memang yang penelitian Pak Tono itu dengan yang di 8 itu memang kalau di 8 membantah gitu ya. Maksudnya kenapa ngambil 20 derajat, tidak ada alasannya, tapi saya belum baca. Jadi mungkin ada juga papernya gitu ya, tapi saya belum baca. Tapi kalau misalkan penelitian yang 8 juga sama sedalam, lebih bagus atau sedalam yang dilakukan Pak Tono gitu ya, ya itu bisa dibandingkan tadi.
Nah, itu namanya review paper gitu ya. Kita membandingkan dua paper, dua penelitian. Nah, yang Profesor Tono kayak begini nih. Kalau yang di 8 Pak Thomas Jamaluddin kayak begini misalkan. Nah, caranya pakai ini, caranya kalau misalnya apalagi kalau statistik gitu ya. Nah, hasilnya beda, berarti ada sesuatu yang berbeda. Mungkin dari pengambilan datanya yang berbeda, pengolahan datanya, uji statistiknya beda, dan sebagainya. Kenapa sampai beda seperti itu? Nah, itu baru kita bisa simpulkan, pakai analisis lagi tambahan kita. Kenapa berbeda analisisnya begini, begini, begini. Nah, contohnya begitu. Nanti yang lebih yakin kira-kira yang mana gitu. Jadi, kita memberikan analisis terhadap kedua penelitian tersebut gitu. Nanti perbandingan namanya gitu. Itu kalau misalkan mau membuat perbandingan, artinya makalah referensinya itu lebih dari satu dan mau direview dua-duanya, misalkan 2 paper boleh gitu. Kan kalau kita tesis juga tidak satu rujukan kan, tidak hanya satu paper kan, butuh paper yang lain, pembandingnya harus banyak kan, gitu. Kalau yang satu ngolahnya kayak gimana, yang kedua ngolahnya gimana, gitu. Ketiga ngolahnya gini, persamaannya kayak gimana, perbedaannya kayak gimana, ya kekurangan kelebihannya seperti apa, baru kita bisa tentukan kalau kita mau ngambil yang mana kira-kira gitu. Jadi kalau dari paper kayak begitu kan nanti kita bisa satu tingkat lebih tinggi dari mereka, maksudnya, ini kelemahannya kayak begini nih, kita tutupi harusnya kayak begini gitu. Saya mau pakai ini nih, gitu bisa lebih baik. Nah itu kan boleh dibilang kebaruan kayak begitu gitu ya. Kalau disertasi kan harus ada kebaruan tadi ya. Nah, kebaruan tadi kalau Pak Tono tadi kebaruannya tadi mungkin. Jadi pengamatannya lebih detail gitu ya. Pengamatannya lebih detail gitu ya. Kemudian penyesuaian dari penglihatannya agak berbeda kalau acuannya itu gitu ya, karena kita di Khatulistiwa kata Pak Tono beda dengan yang di Arab Saudi gitu ya, di lintang tinggi gitu. Contoh begitu. Nah, kalau di pendidikan contohnya misalkan treatment kayak begini kurang cocok, harusnya pakai treatment ini, atau misalkan treatment ini bagus tapi kalau ditambah ini jadi lebih bagus gitu ya. Ini hasilnya nanti tampak di hasil tes dari murid-muridnya gitu. Nah, baru diolah datanya benar atau tidak. Jadi klaim nilai data tersebut lebih baik itu diolah pakai alat uji statistik, salah satu contohnya itu ya. Jadi judgement-nya itu bisa dipertanggungjawabkan. Begitu. Ya. Baik, jelas tidak? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, masih ada pertanyaan lagi nggak? Baik, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan lanjutkan tugas kelompoknya, begitu ya. Nanti kalau ada permasalahan atau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan di grup saja ya, disampaikan saja begitu ya. Nah, insya Allah kalau untuk presentasinya karena tidak sekarang, jadi nanti pas hari ujian atau minggu depan ya. Selasa depan insya Allah kita presentasi. Sebetulnya kita perkuliahan sudah selesai tanggal 23. Jadi minggu berikutnya itu kita ujian sebetulnya UAS gitu. Jadi nanti minggu depan kita presentasi tugas besar, kemudian UASnya take home test saja gitu. Insya Allah. Jadi nanti kita pikirkanlah kalau itu. Tapi yang pasti presentasinya nanti pas minggu depan, Selasa ya. Baik, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.